Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Hamzah Hidayatama, NIM B100 180 201 akan mempresentasikan pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sukoharjo. Pengerumusan masalah, bagaimana pengaruh e-commerce terhadap sumber daya manusia. Tujuan penelitian, membantu masyarakat dalam hal memanfaatkan e-commerce guna meningkatkan sumber daya manusia. Manfaat penelitian, masyarakat menjadi paham mengenai cara memanfaatkan e-commerce dalam hal peningkatan sumber daya manusia. Latar belakang, pada masa kini perkembangan e-commerce di Indonesia cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi dunia usaha untuk melirik bisnis e-commerce. E-commerce merupakan suatu lahan jual beli secara elektronik yang memudahkan dalam berbisnis, yang mana penjual dan pembeli mudah untuk mengakses. Pelatihannya terbilang cukup mudah. Hanya dengan belajar melalui media sosial, kita bisa menikmati fitur-fitur canggih dari e-commerce. E-commerce dapat meningkatkan persaingan bisnis dan mempunyai manfaat yang sangat besar. Misalnya dalam hal efisiensi biaya dan waktu, serta membawa kemajuan besar dalam peradaban manusia. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan e-commerce dalam hal transaksi. Padahal kemudahan dalam mengakses berbagai media sosial merupakan peluang untuk menunjang dan meningkatkan penjualan usaha karena produk akan lebih dikenali oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya transaksi. Dalam hal ini, masyarakat harus dapat memanfaatkan e-commerce untuk bertransaksi, di mana kegiatan yang dilakukan ini sama halnya dengan mengembangkan kualitas diri sendiri dan sumber daya manusia. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan teknologi dalam akses e-commerce, banyak pihak yang harus terlibat untuk mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia. Kajian literatur menurut Malayu Hasibuan, SDM dapat diuraikan menjadi 1. Manusia sebagai sumber daya fisik berkat energi yang tersimpan dalam otot. Manusia dapat bekerja di berbagai bidang termasuk industri, transportasi, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Yang kedua, manusia adalah sumber pikiran atau mental. Kemampuan berpikir merupakan sumber daya yang sangat penting, karena berpikir merupakan tumpuan utama kebudayaan. Oleh karena itu, manusia tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai sumber daya kreatif atau sumber daya mental yang sangat penting bagi perkembangan kebudayaan manusia. Di lain dari pengertian dari SDM, juga terdapat fungsi dari sumber daya manusia antara lain yaitu sebagai perencanaan untuk kebutuhan SDM, penempatan staf yang sesuai pada organisasi, penilaian pada kinerja, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, dan pencapaian efektivitas hubungan indikator-indikator dalam kualitas SDM yang dikemukakan oleh Danim 2011, yaitu kualitas fisik dan kesehatan, kualitas spiritual, serta kualitas non-fisik. Menurut Sutresno 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia yaitu efektivitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, serta inisiatif. Menurut Yulimar 2010, e-commerce merupakan sebuah teknologi yang dinamis, aplikasi dan perantara bisnis yang menghubungkan antara suatu perusahaan, komunitas, dan konsumen, serta perdagangan barang, jasa, dan informasi melalui internet dengan transaksi secara elektronik. Kemudian menurut Nurrohmah dan Alfanur 2016, faktor-faktor yang menunjang perkembangan e-commerce terdiri dari beberapa sudut pandang, seperti misalnya sudut pandang lingkungan sosiokultural, strategi perusahaan, tekanan eksternal,
dan manfaat. Sudut pandang perusahaan, ukuran perusahaan, dan struktur perusahaan. Dan sudut pandang teknologi terdiri dari infrastruktur IT, internet, kekuatan teknis perusahaan, kemampuan IT, dan adopsi IT, serta dukungan pemerintah. Pelatihan dalam pemanfaatan e-commerce diberikan kepada para sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas SDM melalui implementasi yang berupa penyuluhan dengan memberikan pemahaman tentang manfaat e-commerce. Model bisnis e-commerce, pengertian dan macam-macam sosial media, dan pemanfaatan sosial media sebagai sarana penjualan produk yang efektif dan efisien. Implementasi yang berupa pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia diharapkan dapat memahami pemanfaatan dan penggunaan teknologi internet, sehingga dapat memberikan pengetahuan, kemudian dapat mengembangkan usaha untuk para sumber daya manusia yang belum memiliki pekerjaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode sampling menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data terdiri pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data berasal dari data primer ya, seperti wawancara dan observasi. Data sekunder terdiri dari literatur, jurnal, penelitian ilmiah, dan artikel yang berkaitan. Populasi dan sampel. Populasinya masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas diri. Dan sampelnya 45 masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.